Coba bayangkan skenario ini. Pagi ini, lo buka berita. Di satu sisi, ada berita soal dolar yang menguat lagi. Di sisi lain, ada berita soal saham yang turun. Ada juga berita soal geopolitik yang makin panas. Tarif Trump yang bikin pasar goyang, dan lo scroll terus, makin cemas sambil mikir, uang gue aman gak sih? Nah, di saat bersamaan, di sudut kota, ada sebuah tempat yang tiba-tiba antriannya makin panjang. Bukan bank, bukan broker saham, bukan platform kripto, tapi Pegadaian. Ya, Pegadaian. Tempat yang sering banget jadi bahan candaan. Tempat yang dianggap cuma buat orang kepepet. Tempat yang katanya pilihan terakhir kalau udah nggak ada jalan lain. Tapi kenapa justru di saat ekonomi makin goyah, antriannya makin panjang? Dan kenapa orang-orang yang paham soal keuangan justru diam-diam beli emas? Di video ini, kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari kenapa harga emas hari ini sudah tembus angka yang belum pernah ada sebelumnya, kenapa emas bukan aset orang kalah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang kaya di balik layar, sampai bagaimana cara kamu sendiri bisa manfaatkan emas secara strategis, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, karena konten-konten seperti ini adalah yang kami hadirkan setiap minggunya di channel Asupan Otak. Dan satu hal penting sebelum kita mulai, video ini bukan ajakan beli emas. Ini adalah ajakan untuk berpikir lebih jernih soal uang, soal resiko, dan soal masa depan finansial kamu. Oke, mari kita mulai. Bagian 1. Situasi ekonomi hari ini. Kenapa semuanya terasa tidak pasti? Sebelum kita bicara soal emas, kita perlu duduk sebentar dan lihat kondisi ekonomi saat ini. Karena kamu tidak bisa memahami kenapa orang lari ke emas kalau kamu tidak paham dulu kenapa orang takut. Hari ini 23 Februari 2026 dan dunia ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Mari kita lihat gambaran besarnya. Di level global, ada yang namanya ketidakpastian ekonomi. Istilah ini mungkin sering kamu dengar, tapi artinya simpel. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu berbahaya. Pertama, soal tarif Trump. Amerika Serikat di bawah Donald Trump kembali memberlakukan kebijakan tarif. Istilah gampangnya, barang-barang dari luar Amerika dikenakan pajak masuk yang sangat tinggi. Ini berdampak ke perdagangan global. Indonesia yang mengekspor banyak produk ke Amerika ikut kena dampaknya. Ketika ekspor terganggu, pertumbuhan ekonomi kita juga ikut tertekan. Kedua, ada yang disebut tensi geopolitik. Konflik di berbagai belahan dunia yang dampaknya nyata ke harga energi, harga pangan, dan aliran modal global membuat investor semakin nervous. Ketiga, soal nilai tukar rupiah. Dolar menguat berarti rupiah melemah. Dan ketika rupiah melemah, harga barang-barang impor naik. Inflasi merembes masuk. Daya beli masyarakat tergerus. Bank Indonesia sendiri dalam rapat Dewan Gubernur Januari 2026 mempertahankan BI rate di angka 4,75%. Keputusan ini diambil bukan karena kondisi aman, tapi justru karena kondisi masih perlu distabilkan. Ini artinya tekanan masih ada. Beberapa ekonom dari Bright Institute bahkan menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Mereka memperingatkan kemungkinan perlambatan ekonomi bisa berlanjut di 2026 dengan resiko pertumbuhan yang melambat di tengah tekanan utang dan defisit yang makin berat. Di sisi lain, ada yang lebih optimis. Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2% di 2026. Pemerintah sendiri pasang target 5,4%. Tapi proyeksi bukan jaminan. Nah, di titik inilah orang mulai bertanya, kalau kondisi global tidak pasti, kalau rupiah bisa kapan saja melemah, kalau pertumbuhan ekonomi bisa melambat, di mana kita harus menyimpan nilai kekayaan kita? Dan pertanyaan itulah yang membawa kita ke satu jawaban yang sudah ribuan tahun dipakai oleh manusia di seluruh dunia. Emas. Bagian 2. Harga emas hari ini, angka yang bicara sendiri. Sekarang kita lihat angkanya. Karena angka tidak bohong.
Per hari ini, Senin 23 Februari 2026, harga emas di Pegadaian sudah menembus angka yang belum pernah ada sebelumnya. Emas galeri 24 ukuran 1 gram dijual di harga Rp3.063.000. Emas UBS ukuran 1 gram dibanderol Rp3.078.000. Sementara emas antam, produk PT Aneka Tambang yang banyak dijadikan acuan, hari ini berada di angka Rp3.028.000 per gram, naik Rp16.000 dari hari sebelumnya. 3 juta per gram. 3 juta. Coba kita bawa ke konteks yang lebih mudah dipahami. Beberapa tahun lalu, katakanlah di 2020, harga emas antam masih di kisaran Rp900.000 sampai Rp1 juta per gram. Di 2022, naik ke kisaran 1 juta sampai 1,1 juta rupiah per gram. Di 2023, tembus 1,3 jutaan. Di 2024, tembus 1,5 juta, kemudian melonjak ke 2 jutaan. Dan sekarang, awal 2026, sudah di atas 3 juta. Dalam kurang dari 6 tahun, harga emas naik lebih dari 200%. 200%. Coba bandingkan dengan tabungan biasa. Bunga tabungan di bank rata-rata cuma 2-3% per tahun. Deposito mungkin 5-6% per tahun. Sementara, emas naik ratusan persen dalam periode yang sama. Tentu saja, emas tidak selalu naik. Ada kalanya stagnan, ada kalanya turun. Tapi polanya jelas. Dalam jangka panjang, emas cenderung menjaga nilai, bahkan melewati inflasi. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di level global, harga emas juga sedang mendekati level tertinggi sepanjang masa. Kenapa? Karena investor di seluruh dunia sedang mencari aset yang aman. Mereka tidak mau taruh semua uang di saham yang volatil. Mereka tidak mau taruh semua di kripto yang bisa turun 50% dalam sehari. Mereka ingin sesuatu yang nilainya tidak mudah dihancurkan. Dan emas sudah ribuan tahun adalah jawabannya. Sekarang, pertanyaannya, apakah kenaikan ini akan terus berlanjut? Proyeksi dari berbagai analis mengatakan harga emas masih berpotensi menguat, terutama jika ketidakpastian global belum mereda, jika dolar AS masih dalam tekanan, dan jika bank-bank sentral di seluruh dunia masih agresif membeli emas sebagai cadangan. Tapi, dan ini penting, kita bukan di sini untuk prediksi harga. Kita di sini untuk bicara strategi. Karena orang yang hanya beli emas berdasarkan prediksi harga berbeda jauh dengan orang yang beli emas karena strategi. Bagian 3. Mengapa emas dianggap aset orang kalah? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling banyak kamu dengar. Beli emas di Pegadaian itu pilihan orang yang nggak punya akses investasi lain. Kalau mau cuan, saham atau kripto jauh lebih bagus. Emas mah lambat. Yang beli emas itu orang tua, orang kampung, orang yang nggak ngerti investasi modern. Kamu pernah dengar narasi seperti ini? Saya yakin pernah. Dan saya mau tanya balik, narasi itu datang dari mana? Siapa yang memulainya? Dan lebih penting lagi, apakah narasi itu benar? Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, soal emas itu lambat. Ya, emas memang tidak seperti saham yang bisa naik 30% dalam seminggu, tapi emas juga tidak seperti saham yang bisa turun 40% dalam sehari. Ketika pasar saham dunia crash di 2008, emas justru naik. Ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi global di 2020, emas naik. Ketika perang dagang memanas, emas naik. Ketika ketidakpastian geopolitik meningkat, emas naik. Emas bukan alat untuk cepat kaya. Emas adalah alat untuk tidak miskin di saat orang lain miskin. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Kedua, soal emas sebagai pilihan orang yang tidak punya akses lain. Ini yang paling saya tidak setuju. Tahukah kamu bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, menyimpan emas sebagai bagian dari cadangan devisa mereka? Apakah Bank Indonesia itu tidak punya akses lain? Apakah mereka tidak tahu ada saham, ada obligasi, ada instrumen derivatif yang lebih canggih? Tentu mereka tahu, tapi mereka tetap pilih emas. Kenapa? Karena emas adalah aset yang nilainya tidak bergantung pada kebijakan pemerintah manapun, tidak bergantung pada kepercayaan terhadap satu institusi manapun. Emas punya nilai intrinsik yang sudah diakui ribuan tahun. Investor institusi besar, hedge fund, dana pensiun,
sovereign wealth fund selalu punya alokasi emas dalam portofolio mereka. Bukan karena mereka tidak punya pilihan lain, tapi karena mereka paham fungsi emas dalam manajemen resiko. Dan yang ketiga, soal emas itu cuma buat orang tua. Ini murni bias generasi. Dan bias ini mahal harganya. Orang muda yang menganggap emas ketinggalan zaman seringkali sama dengan orang yang all-in di kripto di puncak harga, lalu menangis saat portofolionya turun 70%. Bukan berarti kripto salah, tapi kalau kamu tidak punya fondasi yang stabil, bermain di aset spekulatif bisa menghancurkan. Strategi orang kaya bukan soal memilih satu aset yang paling keren. Strategi mereka adalah diversifikasi, menyebar resiko ke berbagai instrumen. Dan dalam diversifikasi itu, emas selalu punya tempat. Jadi, siapa yang sebenarnya meremehkan emas? Orang yang sudah mengerti cara kerja uang atau orang yang terjebak oleh narasi dan gengsi? Bagian 4. Fungsi pegadaian yang sering disalahpahami. Sekarang kita bicara soal pegadaian secara khusus. Pegadaian berdiri sudah lebih dari 1 abad. Lembaga keuangan milik negara ini awalnya memang dibentuk untuk memberikan akses kredit kepada masyarakat yang tidak bisa mendapat pinjaman dari bank konvensional. Itu sejarahnya. Tapi pegadaian hari ini bukan hanya tempat gadai. Ia sudah bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan, termasuk jual beli emas, tabungan emas, cicilan emas, bahkan investasi emas digital. Dan yang membuat pegadaian unik adalah aksesibilitasnya. Kamu tidak perlu punya rekening di bank tertentu. Kamu tidak perlu paham cara pakai aplikasi broker yang penuh istilah teknis. Kamu tidak perlu punya dana besar di awal. Di pegadaian, kamu bisa mulai beli emas dari denominasi sekecil 0,5 gram. Dengan harga hari ini, 0,5 gram emas galeri 24 harganya sekitar Rp1.607.000. Emas UBS 0,5 gram sekitar Rp1.663.000. Ini bukan jumlah yang luar biasa besar. Ini terjangkau untuk banyak orang. Dan fitur tabungan emas di pegadaian bahkan lebih fleksibel lagi. Kamu bisa menabung mulai dari nominal yang sangat kecil, dan saldo emasmu akan terakumulasi seiring waktu. Ini solusi nyata untuk orang yang ingin mulai berinvestasi tapi tidak punya dana besar. Sekarang, ada beberapa miskonsepsi tentang pegadaian yang perlu kita luruskan. Miskonsepsi pertama, biaya di pegadaian mahal. Memang ada selisih antara harga beli dan harga jual. Ini namanya spread. Contohnya kalau kamu beli emas di harga Rp3.063.000 per gram, ketika kamu jual kembali, buyback, harga yang kamu terima mungkin lebih rendah, misalnya di kisaran Rp2.850.000. Selisih ini adalah biaya yang perlu kamu pertimbangkan. Tapi konteksnya harus dilihat dengan benar. Pertama, spread ini ada di mana-mana. Bahkan di Antam pun ada spread antara harga jual dan harga beli kembali. Bahkan di pasar saham pun ada bid-ask spread. Tidak ada instrumen investasi yang bebas biaya. Kedua, kalau tujuan kamu adalah investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek, maka spread ini menjadi sangat kecil dibanding potensi kenaikan harga dalam beberapa tahun. Ketiga, kemudahan akses dan keamanan penyimpanan yang pegadaian berikan punya nilai tersendiri. Kamu tidak perlu khawatir soal penyimpanan fisik emas di rumah yang beresiko hilang atau dicuri. Miskonsepsi kedua, menggadaikan emas adalah tanda kegagalan finansial. Ini yang paling keliru. Dalam dunia bisnis, gadai aset untuk mendapat likuiditas jangka pendek adalah praktik yang sangat umum. Perusahaan besar melakukan ini. Bahkan negara pun melakukan ini dalam bentuk penjualan surat utang. Bayangkan kamu punya emas, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, biaya rumah sakit, bayar sekolah anak, modal usaha sementara. Daripada kamu jual emas dan kehilangan asetnya, kamu bisa gadaikan emas itu ke pegadaian. Kamu dapat dana tunai. Dan ketika kondisi membaik, kamu tebus kembali emas kamu. Emas tetap kamu miliki. Kebutuhan mendesak terpenuhi. Ini bukan kekalahan. Ini kecerdasan finansial. Orang yang tidak punya cadangan aset sama sekali, itulah yang benar-benar dalam posisi sulit ketika darurat datang. Bagian 5. Strategi orang kaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak orang ingin tahu, tapi jarang dibahas. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang kaya dengan uang mereka ketika kondisi ekonomi tidak menentu? Jawabannya bukan satu instrumen,
Jawabannya adalah sistem. Dan salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem itu adalah jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini bukan kiasan, ini prinsip manajemen risiko yang sudah terbukti selama berabad-abad. Dalam portfolio investor yang cerdas, ada yang namanya alokasi aset. Artinya kekayaan mereka tidak ada di satu tempat saja. Mereka punya saham untuk pertumbuhan, mereka punya obligasi untuk pendapatan tetap, mereka punya properti untuk aset real, dan mereka punya emas untuk perlindungan nilai. Emas dalam portfolio investor besar biasanya bukan bagian yang dominan, bukan 80%, bukan 70%, tapi alokasi emas yang konservatif, misalnya 10-20% dari total portfolio, sudah cukup untuk berfungsi sebagai penyeimbang. Fungsinya sederhana. Ketika aset berisiko seperti saham jatuh, emas cenderung naik atau setidaknya stabil, sehingga kerugian di satu sisi dikompensasi oleh ketenangan di sisi lain. Ini yang disebut korelasi negatif, dan emas dikenal sebagai salah satu aset yang punya korelasi negatif terhadap banyak aset berisiko. Tapi ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Investasi bukan cuma soal angka, investasi juga soal psikologi. Bayangkan kamu punya seluruh tabungan di saham, lalu pasar crash, portfolio kamu turun 40% dalam sebulan. Apa yang terjadi? Kamu panik, kamu jual di harga terendah, kamu merealisasikan kerugian, dan saat pasar pulih, kamu sudah tidak punya posisi. Ini yang terjadi pada kebanyakan investor retail, bukan karena instrumennya salah, tapi karena psikologinya tidak siap. Nah, salah satu fungsi emas yang paling underrated adalah memberikan ketenangan psikologis. Ketika kamu tahu ada sebagian aset kamu yang stabil, kamu lebih tenang menghadapi volatilitas di aset lain. Kamu tidak mudah panik, kamu bisa berpikir lebih jernih. Dan dalam investasi, ketenangan itu punya nilai yang sangat tinggi. Sekarang izinkan saya kasih gambaran yang lebih konkret. Misalkan kamu punya dana investasi 100 juta rupiah. Strategi sederhana yang berbasis prinsip ini bisa terlihat seperti ini. Kamu taruh 50 juta di reksadana saham untuk pertumbuhan jangka panjang. Kamu taruh 20 juta di obligasi atau deposito untuk pendapatan tetap yang aman. Kamu taruh 20 juta di emas sebagai pelindung nilai. Dan kamu sisakan 10 juta sebagai dana darurat tunai untuk kebutuhan mendesak. Ini bukan formula ajaib. Ini hanya ilustrasi bagaimana diversifikasi bekerja. Komposisinya bisa berbeda tergantung usia, tujuan, dan toleransi risiko kamu. Tapi prinsipnya sama. Tidak ada satupun instrumen yang sempurna. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tugasmu adalah mengkombinasikan mereka secara cerdas. Bagian 6. Emas dan inflasi. Hubungan yang wajib kamu pahami. Inflasi. Kata ini mungkin sudah sering kamu dengar. Tapi apakah kamu benar-benar memahami apa dampaknya terhadap uang kamu? Inflasi secara sederhana adalah kondisi di mana harga-harga naik seiring waktu. Artinya nilai uang yang kamu pegang hari ini akan berkurang nilainya di masa depan. Rp1.000 tahun ini tidak bisa beli yang sama dengan Rp1.000 10 tahun lalu. Di Indonesia, inflasi Januari 2026 tercatat di angka 2,3% secara tahunan. Angka ini masih terkendali, masih dalam target Bank Indonesia. Tapi tetap saja, kalau uang kamu tidak menghasilkan setidaknya 2,3% per tahun, kamu secara real kehilangan daya beli. Nah, disinilah emas memainkan peran yang sangat penting. Emas dikenal sebagai hedge terhadap inflasi. Artinya emas cenderung mempertahankan nilai beli meskipun inflasi terjadi. Ketika harga-harga naik, harga emas pun cenderung ikut naik, sehingga daya beli yang tersimpan dalam emas tidak terkikis oleh inflasi. Ini bukan teori, ini sejarah yang berulang. Coba lihat lagi angkanya. Di awal 2020, harga emas sekitar Rp900.000 per gram. Sekarang sudah di atas Rp3 juta. Sementara selama periode yang sama, inflasi kumulatif Indonesia mungkin sekitar 10-15%. Kenaikan emas jauh melampaui inflasi. Tentu ini tidak berarti kedepannya akan selalu sama, tapi pola historis ini memberikan gambaran tentang bagaimana emas bekerja sebagai penyimpan nilai. Sekarang untuk kamu yang ingin mulai, ada beberapa langkah praktis yang kamu bisa lakukan. Langkah pertama, tentukan tujuan kamu membeli emas. Apakah kamu mau investasi jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun atau biaya pendidikan anak, atau kamu mau punya cadangan aset yang bisa dicairkan saat darurat, atau kamu mau lindungi nilai kekayaan dari inflasi?
Masing-masing tujuan ini mempengaruhi bagaimana kamu sebaiknya beli dan menyimpan emas. Langkah kedua, pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Di Pegadaian, ada beberapa pilihan. Pertama, emas batangan fisik. Kamu beli emas dalam bentuk fisik, bisa Galeri 24, bisa UBS, bisa Antam. Ini paling konkret, nilainya jelas, tapi kamu perlu pikirkan soal penyimpanan. Kedua, tabungan emas Pegadaian. Kamu menabung secara digital, saldo emasmu tercatat dalam gram, dan kamu bisa cairkan kapan saja. Ini fleksibel dan cocok untuk cicilan rutin. Ketiga, cicilan emas. Kamu beli emas dengan cara dicicil. Cocok kalau kamu ingin punya emas dalam jumlah lebih besar, tapi belum ada dana sekaligus. Langkah keempat, konsisten dan disiplin. Ini yang paling sulit, tapi paling penting. Investasi emas bukan soal beli sekali lalu menunggu kaya. Ini soal kebiasaan yang konsisten, beli sedikit demi sedikit, secara rutin, tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga jangka pendek. Strategi yang sering digunakan investor cerdas adalah dollar cost averaging, atau dalam konteks Indonesia kita bisa sebut rupiah cost averaging. Artinya kamu beli dengan jumlah rupiah yang sama setiap bulan tanpa peduli harga lagi naik atau turun. Ketika harga tinggi, kamu dapat gram lebih sedikit. Ketika harga rendah, kamu dapat gram lebih banyak. Dalam jangka panjang, biaya rata-rata per gram kamu akan lebih baik dibanding kalau kamu hanya beli satu kali di satu harga. Langkah keempat, pahami risikonya. Emas bukan investasi tanpa risiko. Harganya bisa stagnan bertahun-tahun. Ia tidak menghasilkan dividen atau bunga seperti saham atau deposito. Kalau kamu butuh uang dalam jangka pendek dan terpaksa jual saat harga turun, kamu bisa rugi. Ini kenapa emas lebih cocok sebagai bagian dari strategi, bukan satu-satunya strategi. Bagian 6B, kenapa Bank Sentral Dunia borong emas, dan apa artinya buat kamu? Ini adalah bagian yang jarang dibahas di konten investasi mainstream, tapi saya pikir ini adalah konteks yang paling penting untuk kamu pahami. Bank Sentral. Ini adalah institusi yang paling berpengalaman di dunia dalam mengelola cadangan kekayaan sebuah negara. Mereka punya tim ekonom terbaik, punya akses ke data yang paling lengkap, punya analis dengan latar belakang yang luar biasa. Kalau ada pihak yang benar-benar tahu cara menyimpan nilai uang dalam jangka panjang, mereka adalah Bank Sentral. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka borong emas. Bukan sedikit, bukan sebagai gimmick, tapi secara serius dan konsisten. Laporan dari berbagai lembaga keuangan internasional menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok, India, Turki, Rusia, dan banyak negara berkembang lainnya, meningkatkan pembelian emas secara signifikan. Ini adalah tren yang konsisten dan bukan kebetulan. Kenapa mereka melakukan ini? Pertama, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, cadangan devisa banyak negara didominasi oleh dolar AS. Tapi seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan kebijakan yang tidak terduga dari Amerika, termasuk pembekuan aset yang pernah dilakukan terhadap negara-negara tertentu, banyak negara mulai mencari alternatif. Emas adalah aset yang paling netral. Emas tidak diterbitkan oleh satu negara. Emas tidak bisa dibekukan oleh sanksi. Emas tidak bergantung pada kepercayaan terhadap satu pemerintah. Ini adalah aset yang benar-benar universal. Kedua, emas adalah aset yang sudah teruji ribuan tahun. Ketika kamu memilih untuk menyimpan sebagian kekayaan dalam bentuk emas, kamu sebenarnya bergabung dengan tradisi manajemen kekayaan yang sudah dijalankan oleh peradaban terbaik sepanjang sejarah. Nah, apa artinya semua ini untuk kamu sebagai individu biasa? Artinya sangat sederhana. Kalau institusi paling canggih di dunia pun menyimpan emas sebagai bagian dari cadangan mereka, maka ide bahwa emas adalah aset orang kalah jelas tidak berdasar. Emas adalah aset yang dipakai oleh yang paling kaya dan yang paling kuat. Pertanyaannya bukan apakah kamu harus punya emas, tapi berapa persentase portofolio yang sebaiknya kamu alokasikan ke sana. Dan jawaban atas pertanyaan itu berbeda untuk setiap orang, tergantung pada usia, tujuan finansial, penghasilan, dan tingkat toleransi risiko masing-masing. Tapi satu hal yang jelas, mengabaikan emas sepenuhnya karena dianggap ketinggalan zaman atau tidak keren adalah keputusan yang tidak didasari oleh pemahaman yang benar. Sekarang kamu sudah tahu bahwa bank sentral terbesar di dunia pun tidak mengabaikan emas. Maka pertanyaannya kembali lagi ke kamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini? Bagian 7. Kesalahan umum yang harus kamu hindari.
Sebelum kita tutup, ada beberapa kesalahan yang sangat umum dilakukan orang saat beli emas, dan dengan memahami ini, kamu bisa menghindarinya. Kesalahan pertama, beli emas karena panik. Ini yang paling sering terjadi. Orang beli emas bukan karena strategi, tapi karena takut. Mereka lihat harga naik terus, takut ketinggalan, lalu beli di puncak harga. Lalu harga koreksi turun, mereka kecewa dan bilang emas tidak menguntungkan. Padahal masalahnya bukan emasnya, tapi keputusan belinya yang didasari emosi, bukan rencana. Kesalahan kedua, menyimpan semua kekayaan dalam emas. Sudah kita bahas tadi, diversifikasi adalah kunci. Emas adalah bagian dari portofolio, bukan seluruh portofolio. Kesalahan ketiga, mengabaikan biaya dan spread. Sebelum beli, kamu harus tahu selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau kamu beli emas hari ini dan besok mau jual, kamu pasti rugi karena ada spread. Emas adalah investasi jangka menengah sampai panjang, bukan untuk diperdagangkan harian. Kesalahan keempat, tidak tahu cara menyimpan emas fisik dengan aman. Kalau kamu beli emas batangan fisik, kamu perlu memikirkan keamanan penyimpanan. Menyimpan di brankas pribadi atau menyewa safe deposit box di bank adalah opsi yang perlu dipertimbangkan. Pegadaian sendiri punya layanan titipan emas yang bisa membantu masalah ini. Kesalahan kelima, tidak pernah mulai karena takut salah. Ini mungkin yang paling mahal dari semua kesalahan. Orang terus menunggu waktu yang tepat, harga yang perfect, kondisi yang ideal. Tapi waktu yang perfect tidak pernah datang. Mulai kecil, mulai sekarang, perbaiki seiring berjalan. Bagian 8. Sejarah membuktikan emas bertahan ketika yang lain runtuh. Mari kita mundur sebentar dan lihat gambar yang lebih besar. Emas bukan instrumen investasi modern. Ia sudah digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai sejak ribuan tahun lalu. Dari Mesir kuno, Kekaisaran Roma, sampai era perdagangan global modern, emas selalu punya tempat. Bahkan sistem keuangan modern yang kita kenal hari ini pun pernah berbasis emas. Sampai tahun 1971, ketika Amerika Serikat secara resmi memutus kaitan dolar dengan emas, yang dikenal sebagai pelepasan standar emas atau Nixon Shock, setiap dolar AS secara teknis dijamin oleh cadangan emas. Setelah itu, uang yang beredar di dunia tidak lagi didukung emas. Nilai uang kini sepenuhnya berbasis kepercayaan. Kepercayaan pada pemerintah, pada bank sentral, pada sistem keuangan. Dan ketika kepercayaan itu goyah, seperti yang terjadi di berbagai momen krisis sepanjang sejarah, orang-orang selalu kembali ke emas. Krisis keuangan global 2008, emas naik signifikan saat market saham kolaps. Pandemi 2020, emas naik ke level tertinggi ketika bank sentral mencetak uang besar-besaran. Ketidakpastian 2024 sampai 2026 akibat tarif, geopolitik, dan perlambatan ekonomi global, emas kembali mencetak rekor. Pola ini bukan kebetulan. Ini refleksi dari satu kebenaran sederhana. Ketika orang tidak percaya pada sistem, mereka percaya pada sesuatu yang nyata. Dan emas, dengan segala karakternya, adalah representasi dari sesuatu yang nyata itu. Ada satu cerita yang menarik dan cukup terkenal dalam dunia investasi. Seorang kakek yang hidup di era 1950-an di Indonesia menyimpan uang dalam bentuk emas batangan. Tidak banyak, hanya beberapa gram. Ketika ia meninggal puluhan tahun kemudian, emas itu diwariskan ke keluarganya. Nilai emas itu sudah berlipat-lipat jauh dari nilai awalnya. Sementara kalau uang yang sama disimpan dalam bentuk rupiah tunai, nilainya sudah terkikis habis oleh inflasi dan pernah hampir tidak berharga saat krisis moneter 1998 menghantam Indonesia. Tahun 1998, kita perlu bicara soal ini sebentar. Krisis moneter 1998 adalah salah satu momen paling gelap dalam sejarah ekonomi Indonesia. Rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.400 per dolar AS dalam waktu beberapa bulan, anjlok ke Rp16.000 per dolar AS. Artinya, nilai rupiah turun lebih dari 80% dalam waktu sangat singkat. Bayangkan, kamu punya uang 100 juta rupiah di bank. Dalam waktu beberapa bulan, daya beli uang itu secara efektif tinggal sekitar 15 juta rupiah. Sementara orang-orang yang menyimpan sebagian kekayaan dalam bentuk emas, nilai mereka terjaga, bahkan menguat, karena ketika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah secara otomatis naik. Apakah skenario seperti 1998 bisa terjadi lagi? Tidak ada yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi. Kondisi global saat ini memiliki berbagai tekanan yang kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada krisis yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
Emas bukan jaminan bahwa kamu tidak akan terdampak krisis, tapi emas adalah jaring pengaman yang bisa meredam dampak paling buruk dari krisis tersebut. Dan itulah nilai sesungguhnya dari aset defensif ini. Sekarang, saya mau bicara langsung kepada kamu yang mungkin masih ragu, yang mungkin berpikir ini semua kedengarannya masuk akal, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan overwhelmed dengan semua informasi ini sekaligus. Mulai dari yang paling sederhana. Langkah paling mudah adalah buka aplikasi Sahabat Pegadaian di ponsel kamu. Buat akun, coba fitur tabungan emas, sisihkan nominal yang kamu mampu setiap bulan. Tidak perlu besar, bahkan 50.000 pun sudah bisa. Yang penting, konsistensi. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan terlebih dahulu sebagai pondasi. Yang pertama dan paling penting, pastikan kamu sudah punya dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kamu simpan khusus untuk kondisi tak terduga, kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan mendadak, kerusakan rumah, dan sebagainya. Idealnya, dana darurat itu setara 3-6 bulan pengeluaran rutin kamu. Kenapa ini perlu diutamakan sebelum investasi emas? Karena kalau kamu tidak punya dana darurat dan tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, kamu akan terpaksa jual emas di saat yang mungkin tidak tepat. Menjual emas di saat harga sedang turun karena desakan kebutuhan adalah situasi yang paling buruk dalam investasi. Dana darurat sebaiknya disimpan dalam bentuk yang sangat liquid, artinya mudah dicairkan kapan saja. Tabungan biasa di bank, deposito jangka pendek, atau reksadana pasar uang adalah pilihan yang umum untuk dana darurat. Setelah dana darurat kamu aman, barulah kamu mulai berpikir tentang investasi, termasuk emas. Yang kedua, lunasi dulu utang dengan bunga tinggi. Kalau kamu punya utang konsumtif dengan bunga tinggi, seperti kartu kredit yang bunganya bisa mencapai 2-3% per bulan, maka melunasi utang itu jauh lebih menguntungkan dibanding investasi emas. Kenapa? Karena bunga kartu kredit bisa memakan 24-36% per tahun dari nilai utang kamu. Sementara emas, sekalipun performanya bagus, tidak selalu menghasilkan return setinggi itu setiap tahun. Melunasi utang berbunga tinggi adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Setelah itu, baru pikirkan instrumen investasi lainnya. Yang ketiga, tentukan alokasi yang realistis. Jangan investasikan uang yang kamu butuhkan dalam 1-2 tahun ke depan. Emas adalah instrumen jangka menengah sampai panjang. Uang untuk bayar sewa tahun depan, uang untuk biaya pernikahan tahun ini, uang untuk bayar sekolah semester depan, jangan taruh di emas. Yang layak diinvestasikan ke emas adalah uang yang bisa kamu lupakan untuk beberapa tahun, uang yang memang dipersiapkan untuk tujuan jangka panjang. Yang keempat, mulai dengan tabungan emas digital. Untuk pemula, tabungan emas digital di Pegadaian adalah pintu masuk yang paling cocok. Kamu tidak perlu khawatir soal penyimpanan fisik. Kamu bisa beli dengan nominal sangat kecil. Kamu bisa lihat perkembangan saldo emasmu secara real-time, dan kamu bisa cairkan kapan kamu butuh. Ini adalah cara paling mudah untuk mulai. Dan kalau kamu sudah nyaman, kamu bisa upgrade ke emas fisik atau produk emas lainnya. Yang kelima, catat dan evaluasi. Setiap beberapa bulan, luangkan waktu untuk melihat kembali kondisi investasi kamu. Berapa gram emas yang sudah kamu kumpulkan? Bagaimana nilai investasimu dibanding harga beli awal? Apakah tujuan finansial kamu sudah sesuai jalur? Evaluasi bukan untuk membuat kamu panik ketika harga turun, tapi untuk memastikan kamu tetap on track dengan rencana yang sudah kamu buat. Setelah kamu mulai, kamu akan secara alami belajar lebih banyak. Kamu akan perhatikan pergerakan harga. Kamu akan mulai memahami pola. Kamu akan merasa lebih percaya diri untuk menambah alokasi atau bahkan mengeksplorasi produk emas lain. Tapi semua itu harus dimulai dari satu langkah pertama. Dan ada satu hal yang ingin saya tegaskan di sini. Berinvestasi di emas bukan soal menjadi orang kaya dalam semalam. Ini soal membangun fondasi yang kuat untuk keuangan kamu. Ini soal memastikan bahwa nilai kerja keras kamu hari ini masih punya daya beli di masa depan. Orang yang diam-diam konsisten menabung emas setiap bulan selama 10 tahun, tanpa ribut, tanpa pamer, seringkali punya posisi keuangan yang jauh lebih baik dibanding mereka yang ramai berbicara tentang investasi, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Diam-diam konsisten itu underrated, tapi hasilnya nyata.